Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ketiga ini ya, kita masih bab 1 yaitu teks prosedur. Di subbab yang ketiga yaitu kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah teks prosedur. Ya, nanti indikatornya atau materi yang akan kalian pelajari yaitu menjelaskan struktur teks prosedur dan menjelaskan kaidah teks prosedur. Yang pertama, struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Ya. Struktur teks prosedur itu ada 3 bagian. Bagian pertama yaitu bagian tujuan. Bagian tujuan teks prosedur dapat berupa judul dan berisikan tujuan pembuatan teks prosedur. Bagian yang kedua yaitu bagian material. Bagian ini berisikan bahan-bahan, alat-alat atau material yang diperlukan. Akan tetapi tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Pada umumnya, penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan barang atau makanan. Bagian yang ketiga yaitu bagian langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Nah, itu ada 3 bagian struktur teks prosedur ya. Yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur. Ya, kaidah kebahasaan teks prosedur itu ada 4. Yang pertama penanda wacana, kedua kata ganti atau pronomina, ketiga konjungsi, dan keempat kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Yang pertama penanda wacana. Penanda wacana adalah sebuah kata atau rangkaian kata yang berfungsi untuk menghubungkan atau merangkai berbagai bagian dari sebuah bacaan, sehingga menjadi bacaan yang lebih padu. Jadi penanda wacana itu rangkaian kata, ya. Yang kedua yaitu kata ganti atau pronomina. Kata ganti adalah salah satu jenis kata yang fungsinya untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Nih contohnya ada macam-macam pronomina, ada 3, yaitu pertama persona pertama atau kata ganti orang pertama. Ini yang tunggal contohnya saya, aku, daku, jamak kami, kita. Yang kedua persona kedua atau kata ganti orang kedua. Yang tunggal itu engkau, kamu, anda, dikau, kau. Jamaknya kalian, kamu, sekalian, anda. Yang ketiga persona ketiga atau kata ganti orang ketiga, tunggal ia, dia, beliau. Jamaknya mereka. Ini adalah macam-macam pronomina atau kata ganti. Yang ketiga sekarang konjungsi ya, kaidahnya yang ketiga konjungsi. Konjungsi atau kata sambung adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, rasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Contohnya dan, atau, tetapi, sedangkan, melainkan, lalu, kemudian, padahal, dan lain-lain. Itu contoh konjungsi. Ya, yang keempat yaitu ada kalimat imperatif.
kalimat deklaratif, dan kalimat interogatif. Apa saja sih pengertiannya? Yang pertama, kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat perintah, kalimat yang menggunakan kata kerja verba yang berfungsi meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang diperintah itu orang kedua, ya. Contohnya kamu, Anda, atau bentuk sapaan. Contoh, buanglah bau kedelai yang tidak sedap. 2. Bungkuslah kedelai yang sudah diberi ragi. Nah, itu contoh kalimat imperatif. Yang kedua, kalimat deklaratif adalah kalimat berita yang berfungsi memberi informasi. Kalimat imperatif di atas bisa diubah menjadi kalimat deklaratif. Contohnya, si pembuat tempe membuang bau kedelai yang kurang sedap. Ya, itu contohnya. Jadi imperatif itu bisa dirubah menjadi deklaratif. Yang kedua, ia membungkus tempe yang sudah diberi ragi dengan plastik atau daun pisang. Yang ketiga, kalimat interogatif adalah kalimat tanya. Kalimat yang berfungsi meminta atau mencari informasi. Partisipan kalimat interogatif adalah orang kedua, orang yang dimintai informasi. Contoh, bagaimana cara ia membuang bau kedelai yang kurang sedap? Ya, nanti yang menjawab adalah orang yang kedua. Yang kedua, kedelai yang sudah diberi ragi diapakan? Tuh. Itu adalah contoh-contoh dari kalimat imperatif, interogatif, dan deklaratif. Ya. Nah, sekian anak-anakku untuk pembelajaran yang ketiga ini, ya, yaitu mengenai struktur dan kaidah teks prosedur. Ya, silakan nanti kalian rangkum ringkas yang anggap penting, ya. Cukup sekian, terima kasih, selamat belajar dan sukses selalu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.